열렸다. 진심이구나? 너 내가 누군지 잊었어? Kenalkan, namanya Gilgu. Dia punya teori unik kalau hidup itu harusnya simple kayak mesin pencapit boneka. Sayangnya, ekspektasi nggak sesuai realita. Bukannya dapat boneka lucu, Gilgu malah diomelin habis-habisan oleh bos kantornya karena dianggap bikin masalah. Gilgu pun resmi jadi pengangguran yang bingung di mana letak kesalahan hidupnya. Akhirnya Gilgu memutuskan pindah ke apartemen gedung 123, nomor 1401. Di tempat baru ini, dia langsung disibukkan dengan telepon dari ibunya yang super protektif. Ibunya tidak percaya kalau Gilgu bisa mandiri. Sampai-sampai Gilgu harus laporan kalau dia masak sendiri, bersih-bersih rumah, bahkan sampai harus memotret selimut yang sudah dikibas dari debu sebagai bukti autentik. Di sela-sela kesibukannya, Gilgu sempat bergosip dengan temannya, Hebom, tentang tetangga bawah rumah mereka di nomor 1301 yang kabarnya baru membuka toko roti di ruko kompleks. Saat Gilgu keluar apartemen di malam hari, dia melihat seorang wanita yang luar biasa cantik. Saking cantiknya, Gilgu menganggap wanita itu seperti malaikat yang turun dari langit. Momen indah melihat malaikat langsung sirna di malam berikutnya. Gilgu yang pulang dalam keadaan mabuk berat mendadak diserang secara brutal di dalam lift oleh seorang wanita asing. Wanita itu mengamuk, menjambak, dan memukul Gilgu sambil meracau tentang keharusan untuk tetap hidup. Dengan setengah sadar, Gilgu masih memikirkan kejadian di lift itu. 아니 내 몸에 손을 Keesokan harinya, dengan tubuh yang masih agak remuk, Gilgu jalan-jalan ke depan ruko dan melihat toko roti yang baru buka. Sang pemilik toko bernama Jun Ara menyapanya dengan sangat ramah dan memberikan hadiah pembukaan karena tahu Gilgu adalah tetangga atas rumah mereka di nomor 1401. Jun Ara kemudian memanggil kakaknya untuk ikut menyapa. Begitu sang kakak keluar, Gilgu langsung terkena serangan mental. Wanita itu adalah Sunji, dan tebak siapa dia? Dia adalah si malaikat cantik di taman sekaligus monster lift yang menjambaknya semalam. Gilgu yang panik langsung pasang muka canggung dan lari terbirit-birit. Sementara Sunji dengan santainya tetap mengejar Gilgu hanya demi memberikan roti hadiah pembukaan toko. 이거 개업 선물이에요. Misteri tentang kepribadian ganda Sunji terus menghantui Gilgu. Puncaknya terjadi pada jam 2 dini hari saat Gilgu sedang mengangkat jemuran. Dia melihat Sunji berdiri diam di depan apartemen dalam kegelapan malam seperti hantu di film horor. Karena penasaran setengah mati, Gilgu pura-pura keluar dengan alasan mau beli susu demi memantau situasi. Di luar, Gilgu melihat Sunji sedang tarik-menarik dengan seorang pria. Jiwa pahlawan Gilgu langsung meronta. Dia mengira Sunji sedang dilecehkan oleh penjahat kelamin. Gilgu langsung menerobos dan memaki pria itu. Plot twist berikutnya adalah pria paruh baya itu ternyata adalah ayah kandung Sunji. Suasana langsung berubah menjadi sidang interogasi di tengah jalan. Sang ayah langsung menuduh Gilgu sebagai pengintip dan penguntit anak gadisnya. Gilgu yang panik berusaha membela diri dan menceritakan insiden di lift, mengira Sunji malam itu sedang mabuk atau kerasukan setan. Mendengar hal itu, Sunji langsung sadar kalau pria yang dia gebuki di lift adalah Gilgu. Alih-alih minta maaf, interogasi itu ditutup dengan ancaman epik dari sang ayah yang menyuruh Gilgu melupakan semua yang dia lihat malam itu jika masih sayang nyawanya. Esoknya, drama keluarga misterius ini berlanjut. Jun Ara ketahuan pulang telat oleh ayah Sunji dan membuat alasan kocak kalau dia baru saja pergi ke gunung untuk mengambil air mata air yang sayangnya sudah habis diminum di jalan. Ayah Junji ngedumel karena Jun Ara lalai menjaga Sunji yang punya kebiasaan aneh di malam hari. Sementara itu, saat bertemu di lift, keesokan harinya Sunji yang dalam mode normal bertingkah sangat sopan dan mengucapkan terima kasih karena Gilgu sudah menekankan tombol lantai 14. Perubahan sifat yang drastis ini membuat Gilgu makin penasaran. Malam berikutnya, tepat jam 2 dini hari, Gilgu kembali melakukan aksi intelijennya. Dia membuntuti Sunji dan ayahnya yang sedang berjalan di luar. Sepanjang jalan, ayah dan anak itu sibuk berdebat soal keputusan pindah rumah demi investasi properti dan harga tanah yang naik turun tidak jelas. Tiba-tiba, di tengah perdebatan itu, kesadaran Sunji mendadak hilang alias ambruk di tempat. Sang ayah yang panik langsung mencoba menggendong anak gadisnya itu. Tapi apa daya, faktor usia tidak bisa bohong. Alih-alih keren layaknya pahlawan
melawan, pinggang sang ayah justru langsung kena encok parah sampai tidak bisa bergerak. Melihat situasi kritis tersebut, Gilgu yang sejak tadi membuntuti mereka langsung keluar dari tempat persembunyian. Dia dengan sigap menangkap tubuh Sunji agar tidak jatuh ke tanah, sekaligus menyelamatkan sang ayah yang mengerang kesakitan untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Pada akhirnya, insting kepo Gilgu justru menjadi penyelamat bagi keluarga tetangga bawah rumahnya yang super ajaib ini. Setelah insiden pinggang encok di tengah jalan, Gilgu berakhir di rumah sakit untuk menjenguk ayah Sunji sambil membawa buah tangan berupa madu lebah. Bukannya mendapat ucapan terima kasih yang romantis, Gilgu malah diinterogasi habis-habisan mengenai latar belakang hidupnya. Disinilah terungkap CV Gilgu yang sangat ajaib. Gilgu mengaku saat ini statusnya adalah pengangguran yang sedang beristirahat. Dia adalah anak laki-laki satu-satunya. Ibunya menjabat sebagai ketua seluruh bidang di apartemen mereka, sedangkan ayahnya adalah seorang kepala sekolah SMA. Kedua orang tuanya saat ini sedang berada di Amerika Serikat untuk menengok kakak perempuan Gilgu yang baru saja melahirkan. Ketika ditanya soal keahlian olahraga, Gilgu dengan percaya diri menyebutkan deretan olahraga mulai dari taekwondo, hapkido, kumdo, tenis meja, bulu tangkis, sepak bola, basket, voli, hingga mendayung sebelum wajib militer. Gilgu juga mengaku keluar dari pekerjaan lamanya murni karena tidak cocok dengan bakatnya dan bikin stres. Akhirnya Gilgu jujur kalau motifnya membuntuti keluarga itu adalah karena dia kepo setengah mati melihat Sunji yang selalu berubah drastis setiap malam. Mendengar kejujuran itu, sang ayah akhirnya membeberkan rahasia terbesar mereka. Sunji ternyata bukan punya kepribadian ganda, melainkan dikutuk. Tubuhnya dirasuki oleh iblis tingkat atas setiap hari mulai jam 2 pagi sampai jam setengah 4 subuh. Parahnya, Sunji mode normal sama sekali tidak tahu kalau dirinya sering berubah jadi iblis yang gemar membongkar rahasia terdalam hati manusia demi kesenangan. Karena sang ayah sedang tidak berdaya akibat encok, dia memohon bantuan Gilgu untuk menjadi pengasuh sekaligus pelindung paruh waktu bagi Sunji dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Malamnya, Gilgu langsung dihadapkan dengan Sunji, mode iblis. Bukannya terlihat menyeramkan dengan tanduk dan sayap, si iblis malah bertingkah seperti troll yang mengejek Gilgu, mencium bau luka batin Gilgu yang membusuk, dan menantangnya untuk mengeluarkan sifat asli manusia yang jahat. Gilgu yang ketakutan sempat menyarankan agar Sunji dibawa ke rumah sakit jiwa saja, tapi si iblis justru mulai melancarkan aksi rayuan maut. Si iblis mengejek cara perkenalan Gilgu yang kaku saat siang hari. Gilgu yang kebingungan mulai celingukan mencari kamera tersembunyi, mengira dia sedang dijahili untuk konten YouTube prank. Si iblis memanfaatkan momen itu untuk mendekat, menyuruh Gilgu memegang tangannya dan berbisik manja kalau dia menyukai Gilgu. 진짜 오빠 좋아해요. Meskipun otak sehat Gilgu terus memperingatkan kalau ini adalah jebakan Batman dari iblis untuk menghancurkannya, ditambah fakta logis bahwa tidak pernah ada sejarah dalam hidupnya di mana seorang wanita menembaknya semudah itu. Tetap saja jantung jomblo, Gilgu dibuat berdebar-debar tidak keruan. Keesokan harinya, Gilgu resmi bekerja di toko roti milik keluarga tersebut. Sunji mode normal menyambutnya dengan sangat ramah dan sopan, ditemani Jun Ara yang memperingatkan kalau pelatihan kerja di toko itu akan sedikit membingungkan. Di sela-sela kerja, Jun Ara mengonfirmasi bahwa Sunji yang asli memang tidak ingat apapun tentang kelakuannya saat malam hari. Sementara si iblis mengingat segala detail di siang hari. Jun Ara merasa kehadiran Gilgu yang tinggal tepat di atas rumah mereka adalah sebuah jodoh dan berkah. Namun, kedamaian siang hari langsung berubah menjadi kekacauan saat malam tiba dan mode iblis aktif di toko. Si iblis langsung menetapkan aturan aneh di toko roti. Mereka hanya boleh menyediakan kue sifon polos warna putih dan mengharamkan varian mint coklat karena rasanya dinilai bisa membuat iblis sekalipun bergidik ketakutan. Kebengisan si iblis makin terbukti di mata Gilgu saat ada seorang anak kecil yang ingin mencicipi kue sifon. Tetapi si iblis sama sekali tidak mau memberikannya meskipun hanya secuil. Gilgu sampai membatin kalau iblis asli pun sepertinya tidak akan seperti itu kepada anak kecil. Penasaran dengan latar belakang kutukan tersebut, Gilgu memberanikan diri bertanya kepada si iblis mengapa dia bersarang di tubuh Sunji. Si iblis menjelaskan dengan angkuh bahwa leluhur Sunji dulu melakukan dosa besar yang tidak termaafkan kepadanya, sehingga Sunji harus mewarisi hukuman itu selamanya. Si iblis kemudian menuntut kepatuhan total dari Gilgu. Ketika Gilgu refleks menantang dan mengatakan kalau cerita itu sama sekali tidak masuk akal,
Si iblis langsung mengamuk hebat dan mulai menghancurkan isi tempat tersebut. 알겠어. 악마 화상. Keesokan paginya, keajaiban kembali terjadi. Sunji kembali ke mode normal yang super kalem. Dia dengan lembut meminta Gilgu untuk memotong semua roti sampel sampai habis. Tidak hanya itu, Sunji bahkan meminta Gilgu untuk mulai berbicara santai dengannya, sama seperti cara Gilgu berbicara dengan Jun Ara, agar mereka berdua bisa cepat akrab. Setelah menyampaikan hal manis itu, Sunji berpamitan untuk pergi ke tempat les. Melihat perubahan drastis yang kembali manis, Gilgu yang sedang memotong roti langsung tersenyum sendiri. Memasuki jam 2 malam, rutinitas ajaib kembali dimulai. Kali ini Gilgu harus menemani si iblis yang mendadak punya hobi baru bermain perosotan. Di saat yang sama, Gilgu mulai sadar kalau dirinya perlahan jatuh cinta pada Sunji versi normal, meskipun fisiknya terkuras habis karena harus menjaga Sunji versi iblis setiap malam. Kenakalan si iblis makin menjadi-jadi saat mereka pergi ke supermarket. Karena kue sifon polos kesukaannya habis, si iblis nekat membual kepada petugas toko dengan wajah dramatis, mengklaim bahwa umurnya sudah tidak lama lagi dan memakan kue itu adalah satu-satunya kesenangan tersisa di dunia. Petugas supermarket yang sadar sedang ditipu langsung mengusir si iblis dengan kesal. Melihat siklus melelahkan ini, Gilgu sempat berkonsultasi dengan Jun Ara tentang opsi pengusiran setan. Namun Ara mematahkan harapan itu dengan menyebut pengusiran setan cuma ada di film. Ara justru menyarankan Gilgu untuk bertindak lebih keras agar tidak diremehkan. Ara juga bercerita bahwa dia pernah memenangkan taruhan santai dengan si iblis saat si iblis sedang bosan. Mendengar hal itu, Gilgu langsung menantang si iblis bertaruh di mesin pencapit boneka. Syaratnya mendebarkan, jika Gilgu berhasil mencapit target dalam 3 kali percobaan, si iblis harus angkat kaki dari tubuh Sunji selamanya. Si iblis yang kesal menerima tantangan itu dengan mengajukan syarat balasan, yaitu waktu aktivitas malamnya akan dilipat gandakan jika Gilgu gagal. Secara mengejutkan, Gilgu berhasil memenangkan taruhan tersebut. Si iblis yang kalah akhirnya terpaksa membeberkan cara mengusirnya, yaitu dengan memanggil nama aslinya dan mengucapkan kalimat perintah keluar sebanyak 3 kali. Namun dasar iblis licik, dia menolak memberitahu nama lengkapnya dan hanya memberikan huruf depannya saja, membuat Gilgu terpaksa begadang semalaman demi mencari daftar nama iblis di internet. Siang harinya di toko roti semua berjalan dengan sangat damai dan produktif. Toko mereka makin populer hingga banyak pelanggan yang membeli roti untuk dibawa pulang. Siang itu cuaca sangat panas. Sunji dengan perhatian menawarkan minuman es coklat segar kepada Gilgu sebelum dia pergi ke mobil untuk menaruh kotak kosong. Saat di luar, Sunji sempat tidak sengaja menabrak seorang pria asing. Gilgu yang panik langsung memastikan keadaan Sunji, sementara Sunji dengan sopan berkali-kali meminta maaf kepada pria tersebut karena kurang memperhatikan jalan. Setelah kejadian itu, Sunji mendadak mengeluh sangat mengantuk. Gilgu yang tahu penyebab aslinya hanya bisa memaklumi. Sunji kemudian bercerita tentang mimpi aneh yang dialaminya hampir setiap hari. Dalam mimpi itu dia selalu berjalan ditemani oleh sesuatu yang sama sekali tidak menakutkan, melainkan terasa sangat hangat dan protektif seperti sedang melindunginya. Awalnya Gilgu mengira sosok itu adalah manifestasi orang baik yang menjaga Sunji. Namun plot twist manis Bin membingungkan muncul saat Sunji mengoreksi bahwa sosok hangat di mimpinya itu sama sekali bukan manusia, melainkan seekor anjing lingkungan yang hobi mengikutinya kemana-mana. Malam berikutnya, kekacauan berpindah ke area luar. Si iblis mengeluh bahwa lingkungan sekitar sangat membosankan dan memutuskan berjalan-jalan ke jembatan Sungai Han sambil menggerutu soal bau air yang amis dan penuh arwah penasaran. Tiba-tiba, si iblis melihat ada seorang pria frustrasi. Bukannya membantu menenangkan situasi, si iblis yang provokatif malah berdiri di bawah jembatan sambil berteriak menyemangati pria itu. Gilgu yang panik setengah mati langsung berteriak sekuat tenaga melarang agar pria itu tidak mendengar apa kata si iblis. Merasa terhibur dengan kekacauan tersebut, si iblis tiba-tiba langsung terjun bebas ke dalam Sungai Han. Gilgu panik luar biasa, sementara sang pria frustrasi justru mengurungkan niatnya dan pergi dengan perasaan kesal karena dramanya dirusak oleh aksi terjun payung si iblis. Di dalam air, si iblis justru berenang dengan gaya dada yang sangat profesional layaknya seekor ikan. Keesokan paginya, aksi subuh tersebut masuk berita televisi. Tim penyelamat memuji postur renang Sunji yang luar biasa dan menyatakan bahwa masa depan atlet renang Korea Selatan sangat cerah. Ayah Sunji yang baru tahu kabar ini langsung mengamuk hebat kepada Gilgu karena membiarkan putrinya masuk ke air. Dari kemarahan sang ayah terungkap fakta baru bahwa Sunji memang mantan atlet renang
berbakat saat SD. Bahkan ketua asosiasi renang sempat berlutut memohon agar dia tidak berhenti demi medali emas Olimpiade. Situasi makin menegangkan bagi Gilgu dan sang ayah saat Sunji mode normal datang dengan kondisi segar bugar untuk pamit pergi ke tempat les bahasa Prancis. Gilgu menyadari bahwa Sunji adalah bom waktu yang berjalan karena diam-diam dia sedang mempersiapkan diri selama bertahun-tahun untuk melanjutkan sekolah pembuatan roti di Prancis, sesuatu yang sangat ditakuti oleh ayahnya. Suatu malam, Gilgu tidak sengaja berpapasan dengan Sunji versi normal yang sedang berjalan-jalan di dekat rumah. Gilgu sempat heran mengapa Sunji belum tidur di jam selarut itu. Sunji akhirnya bercerita dengan nada sedih bahwa hari itu adalah peringatan kematian ibunya yang wafat saat dia berusia 8 tahun. Sunji mengaku sengaja melupakan wajah ibunya yang menderita saat sakit, namun dia merindukan senyuman hangat dan aroma pelukan sang ibu yang mendadak melintas di pikirannya. Gilgu yang tersentuh langsung menawarkan keahlian terbaiknya, yaitu menjadi pendengar yang baik bagi semua keluh kesah Sunji. Untuk menghibur diri, mereka akhirnya memutuskan pergi menonton film ke bioskop. Di tengah kegelapan bioskop, Sunji tiba-tiba memegang tangan Gilgu. Gilgu yang tersipu malu langsung membalas genggaman tangan tersebut dengan penuh perasaan. Namun, kebahagiaan itu langsung hancur seketika saat Sunji mendadak tersenyum licik dan berbicara dengan nada khas si iblis. 너도 진심이구나. Ternyata, sejak awal keluar rumah, yang menemani Gilgu adalah si iblis yang sengaja menyamar menjadi Sunji normal demi mengerjai perasaan Gilgu yang polos. Kecewa karena merasa dipermainkan, Gilgu langsung menginterogasi si iblis di dalam bioskop. Dia meminta si iblis kasihan pada Sunji yang tidak bisa tidur nyenyak seperti orang normal dan memohon agar kutukan itu dihentikan. Si iblis kembali menantang Gilgu menggunakan mantra pengusiran. Namun kali ini, dia memberikan penawaran baru yang menarik. Si iblis meminta Gilgu menyenangkan hatinya dengan menaikkannya ke atas trampolin atau mengajaknya jalan-jalan. Setiap kesenangan yang dirasakan, si iblis akan memotong durasi aktivitas malamnya secara bertahap. Si iblis juga sempat mengutarakan keinginannya untuk melihat laut. Karena laut tidak akan terlihat di malam hari, Gilgu memutar otak dan mewujudkan keinginan tersebut di siang hari bersama Sunji versi normal. Piknik ke pantai itu berjalan dengan sangat luar biasa. Sunji versi normal merasa sangat bahagia karena sudah sahabat rasanya tidak melihat lautan yang luas. Saking bahagianya diterpa angin laut, Sunji sampai meneteskan air mata terharu dan meminta Gilgu mengambilkan foto dirinya di tepi pantai. Suasana ditutup dengan sangat manis saat Sunji menawarkan jajanan kue populer kepada Gilgu, di mana salah satu menunya adalah rasa polos dan satunya lagi adalah rasa mint coklat. Sebuah pilihan rasa yang secara tidak langsung menjadi simbol kesepakatan damai antara Gilgu, Sunji, dan si iblis. Malam harinya, Gilgu langsung memanfaatkan momen tersebut untuk menyidang si iblis karena sudah tega menyamar menjadi Sunji normal demi mengerjainya di bioskop. Si iblis malah mengejek Gilgu yang sebelumnya sesumbar bisa membedakan mereka berdua dengan mudah. Suasana makin memanas saat Gilgu menagih potongan waktu sebagai imbalan atas piknik ke pantai siang tadi. Begitu si iblis dengan santai mengumumkan bahwa dia hanya memotong waktu sebanyak 5 menit, Gilgu langsung banting setir menjadi mode mengamuk. Gilgu protes keras dan merasa tidak terima karena dia sudah kelelahan menyetir mobil selama 4 jam penuh sampai lehernya mau patah, tetapi hanya dihargai 5 menit. Melihat Gilgu yang emosi, si iblis malah balik ngambek dan merengek emosional. Dia mempertanyakan mengapa semua orang di rumah itu sangat tidak sabar untuk mengusirnya. Padahal dia hanya meminta Gilgu untuk menyenangkan hatinya dengan tulus, bukan malah fokus mencari cara untuk mendepaknya. Melihat si iblis mulai menangis dan rewel, Gilgu langsung melunak. Dia buru-buru menenangkan si iblis, membersihkan tanah dari camilan sebelum diberikan kepadanya agar tidak sakit perut dan berjanji akan fokus membuatnya senang asal janjinya ditepati. Setelah berdamai, mereka pun lanjut bermain fisik dengan heboh di mana si iblis merasa sangat gembira saat diputar-putar dan diangkat oleh Gilgu. Petualangan malam berlanjut ke sebuah taman bermain. Gilgu berinisiatif menjadi fotografer dadakan untuk menyenangkan hati si iblis. Walaupun si iblis sempat berlagak sombong bahwa iblis tingkat atas tidak level menyukai bunga, Gilgu tetap menantangnya untuk berpose dan tersenyum manis layaknya seorang model papan atas. Setelah beberapa kali mencoba dengan gaya yang kaku, mereka akhirnya berhasil mendapatkan foto yang sangat estetik. Si iblis yang gengsi langsung membual bahwa wujud aslinya sebenarnya jauh lebih cantik daripada tubuh Sunji, bahkan bisa membuat mata manusia langsung buta jika melihatnya. Mendengarkan kesombongan itu, Gilgu memancing si iblis untuk memberitahu nama aslinya yang terkenal. Disinilah si iblis melancarkan aksi prank epik. Dia mengarang nama palsu yang terdengar aneh dan konyol, yaitu marga sip dengan nama Donjo @da. Gilgu yang polos langsung menelan
menelan mentah-mentah informasi tersebut. Dia langsung merapalkan mantra pengusiran dengan berteriak lantang menggunakan nama Sip Donjuatda sebanyak 2 kali berturut-turut. Si iblis langsung tertawa terpingkal-pingkal melihat kebodohan Gilgu dan menyuruhnya melanjutkan teriakan ketiga, karena nama itu murni karangannya untuk menipu Gilgu. Keesokan harinya, sang ayah tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu dan memuji bakat Gilgu. Sang ayah mengaku sudah membelikan pakaian lebih dari 100 kali, tetapi Sunji tidak pernah mau berpose, sedangkan Gilgu berhasil melakukannya. Kabar baiknya, sesi bermain di taman, terutama saat bermain trampolin, terbukti sukses memotong waktu malam si iblis hingga 30 menit. Ara yang ikut senang langsung merencanakan agenda bermain yang jauh lebih gila agar waktu si iblis makin terkuras. Sesuai rencana Ara, mereka akhirnya pergi bersenang-senang ke diskotik. Di tengah kehebohan Ara yang asyik berjoget dengan gaya unik, mendadak ada seorang pria asing yang datang mengganggu dan memegang tangan Sunji versi iblis. Anehnya, si iblis yang biasanya sangar dan beringas kali ini justru dia membeku dengan tangan yang gemetar hebat. Gilgu yang melihat hal itu langsung pasang badan. Dia melepaskan tangan pria asing tersebut dengan tegas dan mengklaim dirinya sebagai pacar Sunji. Saat Gilgu menggenggam tangan Sunji yang gemetar untuk menenangkannya, si iblis secara tidak terduga berbisik bahwa dia gemetar hanya karena tangan pacarnya terasa sangat hangat. Keesokan harinya di toko roti, Gilgu yang penasaran mencoba bertanya pada Sunji versi normal tentang urusan asmara, mengingat Ara sangat mudah bergaul dan pacaran. Sunji dengan malu-malu mengaku bahwa dirinya terlalu banyak berpikir dan kurang memiliki keberanian untuk memulai hubungan. Tiba-tiba, pria asing yang mengganggu mereka di diskotik mendatangkan kejutan dengan muncul di toko roti. Pria itu ternyata adalah seorang pengusir setan profesional. Dia menawarkan jasanya kepada Gilgu untuk melenyapkan sosok roh kuno yang menempel di tubuh Sunji dengan imbalan uang. Sang pengusir setan mengaku sengaja memancing reaksi si iblis di diskotik sebagai ujian klinis setelah menguntitnya dari kafe, dan dia dengan sinis mengejek Gilgu yang sangat payah dalam menyembunyikan rahasia tersebut. Malam harinya, si iblis memberikan peringatan keras kepada Gilgu agar tidak mempercayai bualan pria pengusir setan tersebut. Si iblis menegaskan bahwa sepanjang hidupnya sudah tidak terhitung berapa banyak dukun yang mencoba melenyapkannya tetapi selalu gagal. Dia mengancam jika Gilgu bertindak ceroboh dan membuatnya mengamuk, dia tidak akan segan-segan menelan jiwa Sunji secara utuh. Pagi harinya, Sunji berpamitan kepada Gilgu dan ayahnya untuk pergi ke tempat les bahasa Prancis. Gilgu yang cemas mengingatkan Sunji untuk segera menghubunginya begitu sampai tujuan karena merasa dunia luar sedang tidak aman. Sang ayah juga setuju dengan Gilgu bahwa pengusir setan di luar sana rata-rata hanyalah penipu yang menguras uang, dan memperingatkan bahwa membuat iblis mengamuk akan memicu bencana besar, sehingga metode membujuknya secara halus lewat pengurangan waktu adalah jalan terbaik. Namun, bahaya justru datang lebih cepat di halte bus. Seorang wanita asing dengan tangan yang diperban mendekati Sunji dan meminta bantuan untuk mengikatkan tali sepatunya. Sunji yang berhati malaikat langsung bersedia membantu. Sebagai tanda terima kasih, pria asing itu memberikan sebuah permen yang langsung dimakan oleh Sunji tanpa curiga sedikit pun. Di rumah, sang ayah sedang menikmati minuman bersama Gilgu sambil menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf yang mendalam atas segala kerja keras Gilgu selama ini. Di saat yang sama, Sunji mendadak tidak sadarkan diri di dalam bus akibat efek permen bius yang diberikan oleh wanita asing tadi. Mendengar kabar bahwa pengusir setan gadungan itu bergerak cepat, Gilgu langsung panik luar biasa dan melacak keberadaan Sunji. Ternyata sang pengusir setan telah menculik Sunji ke sebuah tempat terpencil dan mengikatnya di kursi. Sunji yang terbangun langsung mengamuk dan menyuruhnya melepaskan ikatan tersebut. Tetapi sang pengusir setan menolak. Pria itu kemudian mulai merapalkan mantra panjang yang terdengar aneh dan konyol untuk memulai ritual pemusnahan sambil menghina Sunji sebagai hantu tingkat rendah. Tepat saat ritual berjalan, Gilgu mendobrak masuk dengan dramatis demi menyelamatkan Sunji. Sang pengusir setan merasa kesal karena eksperimen klinisnya diganggu oleh Gilgu yang dianggap sudah terpikat oleh pesona hantu. Mendengar dirinya disebut hantu tingkat rendah, ego si iblis langsung terluka parah. Dia berteriak menegaskan statusnya sebagai iblis tingkat atas dan balik membongkar kedok pria itu sebagai dukun palsu yang hanya bermodalkan bualan untuk menakuti orang. Sang pengusir setan yang mulai panik berdalih bahwa dia tidak akan bertindak sejauh ini jika tahu si iblis akan segera
menghilang dengan sendirinya. Duel fisik akhirnya tidak terhindarkan. Gilgu dengan berani maju menantang dukun tersebut. Alih-alih menggunakan teknik bela diri keren dari deretan olahraga di CEV-nya, Gilgu justru maju dengan jurus andalan berupa serudukan adu kepala yang barbar secara bertubi-tubi. Sang pengusir setan dibuat babak belur dan kelabakan menahan hantaman kepala Gilgu yang keras, hingga akhirnya dia menyerah kalah kesakitan dan memohon agar Gilgu menghentikan trik adu kepala yang menyiksa tersebut. Setelah insiden adu kepala yang melelahkan, Gilgu akhirnya berhasil menenangkan situasi. Disinilah si iblis akhirnya membuka jati diri dan kisah masa lalunya yang ternyata sangat tragis. Nama aslinya adalah Munyong. Dia menceritakan bahwa dulu hidupnya penuh penderitaan karena desa tempat tinggalnya dilanda kelaparan dan wabah penyakit. Tragisnya, setelah kehilangan ayah dan adiknya, Munyong justru dijadikan kurban persembahan oleh dukun desa tepat setelah dia menginjak usia 20 tahun. Untungnya ada satu keluarga baik hati yang menguburkan abunya ke dalam sebuah gentong kecil. Berada di dalam gentong itu membuat rasa sakitnya hilang dan dia hanya butuh waktu 100 tahun di sana untuk bisa tenang sepenuhnya. Sayangnya, baru 50 tahun berlalu, nenek buyut Sunji mendadak menggali dan menemukan gentong tersebut. Kehilangan tempat tinggal gaib membuat Munyong terpaksa merasuki keturunan keluarga itu. Mulai dari nenek Sunji, ibu Sunji, hingga akhirnya bersarang di tubuh Sunji sendiri. Menariknya, misteri hobi pindah rumah keluarga Sunji akhirnya terpecahkan. Alasan Munyong selalu menyuruh ayah Sunji pindah dengan kedok prediksi harga tanah naik adalah karena dia ketakutan. Dia takut jika tinggal terlalu lama di satu tempat, keberadaannya akan memancing perhatian dukun-dukun penipu seperti pria di diskotik kemarin. Untuk itulah dia sengaja berlagak beringas dan bertingkah super jahat, murni demi melindungi keluarga yang terlanjur dia sayangi itu. Kini, waktu Munyong sudah hampir habis karena dia akan musnah sepenuhnya dari dunia pada malam bulan purnama ke-1000, yaitu tepat pada malam itu. Satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menyegelnya kembali ke gentong aslinya agar dia bisa menghabiskan sisa waktu 50 tahun dengan tenang. Namun, Munyong sudah pasrah karena mengira gentong lama tersebut sudah punah dari muka bumi. Pasca kejadian malam itu, Sunji Mode normal mendadak mogok bicara dan mengurung diri di kamar selama berhari-hari. Sang ayah yang panik mengira putrinya telah diapa-apakan oleh dukun penculik. Gilgu yang sudah berjanji pada Munyong untuk menjaga rahasia ini, memilih untuk langsung bergerak cepat. Dia menginterogasi sang ayah mengenai lokasi rumah lama milik nenek buyut Sunji. Begitu mendapatkan alamatnya, Gilgu langsung pergi ke sana dan melakukan aksi gali tanah secara brutal sampai akhirnya berhasil menemukan gentong legendaris tersebut. Sementara Gilgu sedang menghilang tanpa kabar dan sengaja mengabaikan semua panggilan telepon, sang ayah memutuskan untuk membawa Sunji yang sedang dalam mode Munyong jalan-jalan keluar menggunakan kursi roda. Mereka mampir ke toko roti untuk membeli kue sifon. Lucunya, di momen terakhirnya ini, selera si iblis Munyong mendadak berubah drastis. Dia yang biasanya anti dengan varian mint coklat malah memutuskan memakan kue sifon berwarna hijau tersebut dengan lahap tanpa penyesalan. Munyong kemudian memberikan izin resmi kepada sang ayah untuk berbicara santai kepadanya. Mereka berdua akhirnya bernostalgia tentang tahun-tahun yang mereka habiskan bersama sejak sang ayah masih muda dan penuh semangat. Sebelum benar-benar berpisah, Munyong memberikan ramalan agen properti gaibnya yang terakhir, meyakinkan sang ayah bahwa harga tanah di lingkungan baru mereka akan segera melonjak naik. Obrolan emosional itu mereka sempat kebingungan memikirkan kemana perginya Gilgu yang mendadak hilang seperti ditelan bumi. Malam harinya, Gilgu akhirnya menampakkan batang hidungnya di hadapan Munyong sambil membawa gentong yang dicari setengah mati. Gilgu meminta maaf karena sempat menghilang dan langsung memamerkan gentong hasil galiannya. Gilgu dengan jujur mengakui bahwa gentong tersebut ternyata sempat dialihfungsikan menjadi wadah menyimpan kimchi selama bertahun-tahun. Meskipun sudah dicuci bersih berulang-ulang oleh Gilgu, aroma fermentasi sawi pedas itu diakui masih sedikit tercium di dalamnya. Gilgu merayu Munyong untuk mau masuk ke dalam gentong lungsuran kimchi tersebut dan berjanji akan menjaganya dengan aman selama 50 tahun ke depan. Munyong sempat gengsi dan menolak karena merasa dikasihani. Namun Gilgu langsung mengeluarkan jurus omongan manisnya dengan membongkar fakta bahwa Munyong adalah iblis paling gagal di dunia karena terlalu baik. Dia sering tersenyum diam-diam, pura-pura tidur saat Gilgu kelelahan, bahkan rajin menyiram bunga yang layu. Setelah Munyong akhirnya luluh dan menyebutkan nama aslinya sambil menangis, Gilgu langsung memulai ritual pengusiran darurat.
Tanpa mantra gaib yang rumit, Gilgu hanya berteriak lantang memerintahkan nama Munyong untuk keluar dari tubuh Sunji dan masuk ke dalam gentong sebanyak 3 kali, dibumbui dengan perintah santai agar si iblis memberikan senyuman terakhir. 문영에게 명한다. 나와 독으로 들어가라. Begitu Munyong mengucapkan terima kasih dan sukses masuk ke dalam gentong beraroma kimchi tersebut, Sunji langsung pingsan tak sadarkan diri. Gilgu yang kelelahan setelah menyelesaikan ritual supranatural mandiri itu hanya bisa terduduk lemas. Beberapa waktu setelah kepergian Damai Munyong ke dalam gentong, kehidupan keluarga di apartemen bawah rumah Gilgu mengalami perubahan besar yang jauh lebih normal. Sunji akhirnya terbebas dari kutukan jam 2 malam. Dia dilepas pergi oleh ayahnya dengan penuh haru untuk melanjutkan studi pembuatan roti ke luar negeri, tepatnya ke Perancis. Sedangkan Jun Ara berhasil hidup mandiri dengan mendirikan toko rotinya sendiri dan mampu mengelolanya dengan sangat baik tanpa bantuan orang lain. Ayah Sunji memutuskan untuk menjual rumah serta tokonya lalu pindah dari lingkungan tersebut, menikmati masa tuanya dengan dompet tebal karena prediksi harga rumah dari Munyong terbukti akurat. Dan Gilgu, mantan pengangguran yang serba tanggung ini akhirnya kembali bekerja dan menemukan profesi baru yang benar-benar cocok dengan bakat uniknya. Cerita ditutup dengan momen manis saat Sunji yang sedang berada di luar negeri menghubungi Ara yang sibuk memotret produk handuk di tokonya. Sunji kemudian menelepon Gilgu untuk menanyakan kabar serta posisinya saat ini. Hubungan tetangga ajaib yang awalnya dimulai dari jambak-jambakan di dalam lift itu pun akhirnya bertransformasi menjadi sebuah akhir yang bahagia dan penuh senyuman. 여보세요? 오빠, 선지야. 잘 지냈어요? 지금 어디예요?